Halo, selamat pagi saudara. Selain informasi tentang tawuran di Jakarta yang sedang marak, masih ada informasi lain diantaranya remaja putri di Bali terlibat perkelahian gara-gara berebut pacar dan upaya pencarian 2 orang remaja yang terseret arus air terjun Tibu atas Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Segera kita jelang buser pagi selengkapnya. Saya Dasen Frida. Luka dan kematian akibat tawuran tak membuat remaja di Jakarta kapok, malah tawuran semakin marak. Seperti yang terjadi di Jalan Jatinegara Barat, Jakarta Timur pada Senin dini hari. Sebelum tawuran, saudara, kedua kelompok saling ejek dan tantang melalui media sosial. Dua kelompok remaja dari Kampung Pulau dan Kebon Pala kembali terlibat tawuran di tengah ruas Jalan Jatinegara Barat, Jakarta Timur, Senin dini hari. Kedua kelompok saling kejar sambil mengacungkan senjata tajam. Tak cukup dengan senjata tajam, kedua kelompok menyerang lawan dengan lemparan batu. Aksi tawuran ini buntut dari tawuran hari sebelumnya. Sebelum memulai tawuran, kedua kelompok saling ejek dan tantang melalui media sosial. Karena ada laporan, ya rencana malam ini mau tawuran gitu. Ini anak Kebon Pala sama Kampung Pulau. Sering Pak di sini, Pak? Hampir sering terjadi itu. Tadi sempat berlangsung berapa lama Pak untuk? Kira-kira ada sekitar 15 menit. Belakangan ini aksi tawuran remaja menjadi marak di Jakarta. Di berbagai pelosok Jakarta. Di Duren Sawit, Jakarta Timur, dua kelompok pelajar tawuran usai bertanding futsal. Tawuran ini dibubarkan pengendara motor. Tawuran remaja juga seperti mempertaruhkan nyawa, karena mereka bertarung dengan senjata tajam. Tak ada rasa takut akan akibatnya. Di kawasan Rawabadung, Cakung, Jakarta Timur, Minggu 14 November lalu, seorang remaja tewas akibat tawuran. Iya ada. Berapa orang tadi? Dua. Ada meninggal nggak tadi? Ada satu. Oh, ada. Tawuran diduga berawal ketika sekelompok remaja berkerumun di malam hari. Karena itu seorang ketua RT meminta polisi membubarkan setiap kerumunan remaja, terutama di malam hari. Kalau menurut saya sih harus ada petugas gitu ya, jadi mudah kita untuk ininya, apa mau ditangkap apa gimana. Saya juga nggak suka ada anak-anak pada nongkrong banyak-banyak gitu ya. Kalau nongkrong kalau sedikit sih nggak masalah, kalau banyak itu kan kadang-kadang mengundang reaksi tawuran warga kan gitu, takutnya. Selasa dini hari 9 November lalu, tawuran juga terjadi antara dua kelompok remaja tanggung di kawasan Roxy Square. Tawuran ini membuat polisi kewalahan melerai aksi tawuran di perbatasan antara Gambir, Jakarta Pusat dengan Tomang, Jakarta Barat. Penuturan warga di lokasi perbatasan ini kerap terjadi tawuran remaja setiap malam. Di pekan kedua bulan November juga terjadi tawuran remaja selama 3 hari berturut-turut di kawasan Bidara Cina, Jatinegara, Jakarta Timur. Tawuran ini membuat warga resah. Pasti warga yang di sekitar sini jadi sasaran amukan warga sebelah. Gitu. Jadi kita yang nggak tahu menahu nih jadi sasarannya. Jadi sasaran. Namanya kaca-kacanya yang di rumah yang dekat yang kira-kira kena sama dia tuh udah disambit atau pakai celurit. Rumah saya itu pakai celurit. Pakai celurit itu ya, dipecah-pecahin kacanya tuh. Iya, dilompat ya ceprang gitu. Itu nggak satu rumah Bapak aja? Nggak, banyak Pak. Oh banyak. Sebelah. Sepanjang jalan ini pokoknya arah mau rusun itu ya. Keresahan warga direspon Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria, menegaskan akan memberi sanksi bagi pelajar yang terlibat tawuran. Tawuran adalah kegiatan yang tidak baik dikerjakan, dicontoh, apalagi dipertontonkan ya. Jangan sampai ada tawuran lagi di masyarakat dan semuanya untuk memastikan tidak boleh ada tawuran lagi di Jakarta. Ya. Pak, terkait demo buruh kemarin Pak, ada yang tawuran, ya nanti akan mendapatkan hukuman. Salah satu penyebab tawuran diduga minuman keras. Kini petugas polisi Pamung Praja di DKI Jakarta merazia warung-warung yang menjual minuman keras untuk mengurangi dampak gangguan ketertiban di tengah masyarakat. Ini kita lakukan untuk menekan lajunya atau tingkatnya
gangguan transhukum di wilayah Kecamatan Gambir. Tindakan-tindakan tegas seperti razia minuman keras, senjata tajam, dan penertiban remaja yang kerap terlibat tawuran perlu ditingkatkan agar bisa menghentikan jatuhnya korban sia-sia di jalanan ibu kota. Penegak hukum juga harus lebih tegas memberi sanksi pada mereka yang melakukan tindak pidana, penganiayaan, bahkan melakukan pembunuhan terhadap seseorang, termasuk remaja. Tawuran bukanlah hal biasa dan tidak boleh dianggap biasa. Remaja perlu dilindungi dari kekerasan jalanan. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan. Ya, saudara, kekerasan di kalangan remaja juga terjadi di Bali. Diduga berebut pacar, 2 remaja putri berkelahi di pesisir pantai Buleleng, Bali. Video perkelahian remaja ini pun viral di media sosial. Rekaman video perkelahian 2 remaja putri di pesisir pantai Buleleng, Bali menjadi viral dan beredar luas di tengah masyarakat. Perkelahian ini diduga karena kedua remaja putri ini memperebutkan seorang remaja putra. Keduanya saling berebut pacar. Motifnya kenapa berkelahi katanya? Ya biasa tadi ada masalah kenakalan remaja lah. Itu masalah. Ya bisa dibilang seperti itu. Informasinya rebutan cowok, tapi ya itu menurut saya hal itu tidak dibenarkan ya. Apapun yang terjadi, tugasnya anak-anak muda itu saat ini ya kita harus melakukan sama-sama tahu ya, belajar lah. Karena masih di bawah umur, kedua pelajar hanya diminta membuat surat pernyataan tidak akan mengulangi perbuatannya. Orang tua kedua pelajar diminta mengawasi dan membina anak-anaknya. Putus Setiawan melaporkan dari Buleleng, Bali. Masih soal kekerasan di kalangan remaja, saudara, di Kota Malang, Jawa Timur, seorang remaja putri dianiaya secara bergilir. Keluarga korban tidak terima dan melaporkan kasus ini pada polisi. Dalam video amatir berdurasi lebih dari 2 menit ini, korban dianiaya para pelaku secara bergiliran. Korban yang kesakitan menangis sembari mengemis maaf kepada para pelaku. Namun para pelaku tetap menganiaya korban tanpa ampun. Korban merupakan santriwati yang saat ini mondok di pondok pesantren dan panti asuhan yatim As-Sidiki Asy-Syuhada di Kota Malang. Tidak pulang-pulang seperti itu, terus dicari juga, ditanyain ke teman-temannya juga, ada yang jawabnya itu main ke rumah temannya seperti itu. Kemarin itu balik ke sini sudah kondisinya sudah babak belur seperti itu. Pihak keluarga korban telah melaporkan kasus ini ke Mapolres Malang Kota. Saat ini polisi tengah melakukan penyelidikan dan mencari informasi tentang identitas para pelaku. Nur Ramadan melaporkan dari Kota Malang, Jawa Timur. Informasi selanjutnya, saudara, 2 penjamret dihakimi warga usai merampas telepon genggam milik seorang pelajar di Desa Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Aksi massa saat menghakimi 2 pemuda yang diduga penjamret tak terelakkan. Kedua pemuda ini ditangkap warga karena merampas telepon genggam milik seorang pelajar di Desa Sakra Timur, Lombok Timur. Keduanya diringkus saat berusaha kabur dari kejaran massa. Sepeda motor yang dikendarai pelaku menabrak warga di pinggir jalan. Beruntung, polisi datang ke lokasi dan mengamankan tersangka dari amukan massa. Saudara, aparat Polresta Bogor Kota meringkus 4 perampok di Kecamatan Bogor Tengah, Jawa Barat. Keempat perampok kerap menganiaya korban dengan senjata tajam. Senin siang, 4 pelaku perampokan yang menewaskan seorang sopir taksi di daerah Bogor Tengah, Bogor, diringkus aparat Polresta Bogor Kota. Sebagai barang bukti, polisi menyita senjata tajam yang digunakan saat merampok dan menganiaya korban. Pada awal November lalu, para pelaku merampok sekaligus menganiaya sopir taksi di Jalan Raya Gunung Gede, Bogor Tengah, Bogor. Korban yang dianiaya para pelaku dengan senjata tajam tewas bersimbah darah. Sementara barang berharga korban, ponsel dan dompet raib dibawa pelaku. Para pelaku kerap beraksi dengan cara serupa di beberapa lokasi lain di daerah Bogor. Selain sopir taksi, pelaku juga menganiaya seorang anak pedagang bensin eceran berusia 15 tahun. Nah, jadi
motifnya semua itu adalah untuk mengambil barang handphone. Selain itu kami juga bekerja sama dengan jajaran Polda Metro Jaya karena ada pelaku juga yang melakukan aksinya itu di wilayah hukum Polda Metro Jaya ya, di Depok. Nah, sehingga memang sasaran mereka adalah random dan mengambil pada jam-jam dini hari yang memang tidak ada atau masyarakat sedang tidak beraktivitas. Keempat pelaku kini ditahan di Mapolresta Bogor. Mereka terancam hukuman 12 tahun penjara. Iwan Kurniawan melaporkan dari Bogor, Jawa Barat. 2 remaja yang hilang terseret arus air terjun Tibu Atas Desa Buwun Sejati, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. 7 selamat dan 1 tewas dan 2 hilang. Selengkapnya dalam kisah orang hilang Kasbuser sesaat lagi.